Kembali di News Pagi, pemirsa, kericuhan mewarnai rencana pengosongan lahan sengketa di Pasar Sentral PK Bata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi saling kejar hingga nyaris adu jotos antar massa yang hendak melakukan pengosongan dengan warga yang telah menempati lahan tak terhindarkan. Kericuhan terjadi di lokasi lahan sengketa di Kelurahan PK Bata, Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Sabtu siang. Diketahui kasus sengketa lahan yang melibatkan pihak Haji Sumroh dan almarhum Bako Komo telah terjadi sejak belasan tahun lalu. Berbekal sertifikat kepemilikan lahan dan juga pembayaran pajak tahunan yang dipegang saat ini oleh pihak Haji Sumrah, maka dari itu upaya pengosongan lahan hari ini dilakukan. Massa dari kedua pihak yang mengaku pemilik lahan terlibat keributan hingga suasana tak terkendali. Warga yang menduduki lahan tak terima dan mengaku juga sebagai pemilik lahan. Seorang mama bahkan berusaha melawan dan menghalangi alat berat yang tiba di lokasi untuk melakukan pembongkaran. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi berusaha memisahkan kedua pihak yang nyaris adu jotos dan terlibat kericuhan ini. Hingga saat ini upaya mediasi masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Sulawesi Selatan menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi proyek tol Bayung Lencir Tampino atau Baleno. Pemirsa, kedua lokasi yang digeledah tim penyidik Kejari Musi Banyuasin adalah kantor PT SMB milik HA yang berlokasi di Palembang dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pemalsuan dokumen ganti rugi lahan proyek tol Baleno. Kejari Mubar Roy Ria di tengah mendalami adanya dugaan praktik korupsi dan juga mafia tanah yang dilakukan perusahaan tersebut. Milik seseorang atau milik perusahaan. Sehingga kami melakukan penyelidikan terhadap hal-hal tersebut untuk mencegah terjadinya kebocoran uang negara. Ini masih tahap apa, Pak? Penyelidikan atau penyelidikan? Penyidikan. Penyidikan, kan? Sudah berapa saksi diperiksa, Kak? Ada kalau di penyelidikan udah 12 saksi, di penyidikannya ada 4 saksi. Termasuk pemilik. Pemirsa, di hari kedua retret kepala daerah melakukan sejumlah aktivitas Akademi Militer di Magelang. Mendagri Tito Karnavian memimpin pembukaan acara. Para kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur mengawali kegiatan retret dengan senam pagi bersama instruktur Akademi Militer. Wamendagri Bima Arya mengatakan dari 448 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang fit. Berikutnya Mendagri Tito Karnavian memberikan pemaparan di acara pembukaan retreat yang digelar di Ruang Sudirman Akademi Militer Magelang. Para kepala daerah mendengarkan seksama pemaparan dari Mendagri. Kemudian usai pembukaan, dari siang hingga sore hari, ada pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Jangan berbalik. Aktivitas lainnya dilakukan di lapangan Akmil, di mana sejumlah kepala daerah berbaris serta mendengarkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Bandara Yogyakarta pada Sabtu siang. Meski demikian belum dapat dikonfirmasi apakah kedatangan Pramono untuk ikut retret di Magelang atau tidak.
Pemirsa, Pramono Anung merupakan salah satu kepala daerah kader PDIP yang belum hadir di retret kepala daerah di Magelang. Sebelumnya berdasarkan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri retret di Magelang. Hal ini merupakan buntut dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Meski sebagian telah tiba di Yogyakarta sejak hari Jumat, sejumlah kepala daerah berasal dari kader PDI Perjuangan diketahui tidak langsung melanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang untuk mengikuti retret sebab masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP mendapatkan arahan dari Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta untuk berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 3 sore, Pramono Anung, kader PDIP sekaligus Gubernur terpilih Jakarta, datang ke sebuah kafe sekaligus titik kumpul dari 55 kepala daerah yang berasal dari PDIP di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung memberikan arahan terkait kegiatan retret yang digelar selama 1 minggu di Akademi Militer. Dalam arahan ini nantinya para kepala daerah dari PDIP akan mengikuti retret namun masih menunggu waktu dan arahan Megawati Soekarno Putri. Hari ini menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis ya di Jakarta, dan kemudian kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu dan hari ini tadi Pak Pram beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini dan kami standby di Magelang ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Berarti belum pasti hari ini Bang untuk masuk Bang? Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap untuk mengikuti. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan akan datang ke acara penutupan retret pada Kamis 27 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, Wakil Kepala Daerah diundang hanya untuk penutupan. Pemirsa, hal tersebut diungkapkan Rano saat meninjau pasar induk beras Cipinang, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Selain memastikan dirinya hadir dalam penutupan retret, Rano tidak menjawab soal keikutsertaan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya hal tersebut disilahkan ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Kalau Pak Pram tanya sama DPP, tugas saya nih perintah Pak Pram sebagai gubernur yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga ini bukan pekerjaan mudah teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja. Berarti tetap ke Magelang meski ada surat perintah kemarin itu. Oh iya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat tuh wakil diundang itu 27 hanya untuk penutupan ya. Oke. Karena mungkin bisa saja. Ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kembali lagi, teman-teman sudah ada di Jogja, udah di Magelang. Sejumlah elit PDI Perjuangan merapat ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Roni Talapesi, Adiana Pitupulu hingga Komarudin Watubun langsung memasuki rumah kediaman Ketua Umum PDIP. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP PDIP Igusti Ayu Bintang Darmawati, Wasekjen PDIP Adiana Pitupulu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, dan Wakil Ketua DPP PDIP Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Basarah mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri Sabtu siang. Belum diketahui secara pasti tujuan dari pertemuan ini, namun diduga berkaitan dengan instruksi Megawati kepada kepala daerah yang diusung PDIP untuk tak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang. Hingga kini, sejumlah kepala daerah PDIP diketahui belum beranjak ke Akademi Militer Magelang sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
PDI Perjuangan melarang kader partainya yang menjadi kepala daerah ikut retret di Magelang. Larangan tersebut dikeluarkan PDI Perjuangan pasca penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Manuver dilakukan PDI Perjuangan pasca sekjennya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Sesaat pasca penahanan Hasto, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya untuk ikut kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi itu dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan retreat di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Bahkan, jika ada kader yang terlanjur dalam perjalanan menuju Magelang, maka diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati Soekarnoputri juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menjaga komunikasi, menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu-waktu. PDI Perjuangan juga melarang seluruh kader dan pengurus DPP untuk tidak berbicara terkait agenda retreat kepala daerah dan penangkapan Hasto tanpa arahan langsung dari Megawati Soekarnoputri. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Ya, sekaligus ini jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Diduga instruksi yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan ini sebagai bentuk perlawanan atas penahanan Hasto Kristianto oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah daerah Kendal melakukan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Bupati Kendal 2025-2023 Dia Kartika atau maksud kami 2025-2030 Dia Kartika Permanasari bersama Wakil Bupati segera fokus menyelesaikan masalah banjir dan juga sampah. Penandatanganan selanjutnya oleh Bupati Kendal periode 2025-2030. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari sangat bersyukur karena bersama pasangannya telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia Kartika Permanasari yang akrab disapa Mbak Tika menjelaskan di awal hari pertama kerja akan terus bekerja sama dengan Wakil Bupati Kendal untuk berkoordinasi dengan seluruh kepala OPD Pemkab Kendal. Bersama wakilnya akan fokus pada masalah yang sedang menjadi topik utama yakni banjir dan sampah. Kedua masalah ini menjadi program kerja utama dan masalah di Kendal tersebut memang berat, namun harus benar-benar diselesaikan dengan kerjasama berbagai pihak. Sertijab ini meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dan akan meneruskan program-program kerja yang belum terselesaikan oleh bupati sebelumnya. Menjalankan program-program yang telah kami sampaikan saat visi-misi kami saat kampanye, dan kami sampaikan tentunya visi-misi kami tidak hanya janji-janji tapi tentunya nanti akan diwujudkan dengan program-program nyata. Setelah menghadiri acara Sertijab, Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari dan Wakil Bupati Kendal Beni Karnadi menghadiri acara paripurna di gedung DPRD Kendal. Setelah itu, dengan berjalan kaki dan diiringi kesenian tradisional, keduanya menyapa warga Kendal di panggung hiburan rakyat di alun-alun Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang berinisiatif meluncurkan program pilah sampah di tingkat RT. Hal ini sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan Kota Semarang yang bersih, sehat, dan nyaman bagi warganya.
Program pilah sampah mulai dari tingkat RT disampaikan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, saat menggelar resik-resik di alun-alun Pasar Johar Kauman, Semarang, Jumat sore. Agustina menyebut pihaknya akan merancang Kecamatan Semarang Tengah sebagai pusat percontohan untuk pelaksanaan program pilah sampah. Melalui peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2025 ini, Agustina berpesan agar masyarakat bisa memilah sampah dan menghasilkan uang dari sampah. Kita akan meluncurkan proses untuk pilah sampah di tingkat RT. Sebentar lagi nanti kita lakukan. Saya minta ini Kecamatan Semarang Tengah. Nah, ini menjadi pusat percontohan untuk pilah sampah di tingkat RT. Oke? Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2025 digelar pemerintah Kota Semarang di alun-alun Masjid Agung Kauman Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah, masyarakat, pedagang, hingga beragam komunitas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli Anyus melaporkan. Pemirsa, lebih dari 40% masyarakat Indonesia memiliki masalah ketombe di kulit kepala. Untuk itu perlu edukasi medis dan produk yang mampu menjaga kesehatan kulit kepala. Clear berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski, cabang Jakarta dan Halodoc. Data menunjukkan 50% populasi dunia mengalami ketombe, termasuk di Indonesia yang angkanya mencapai 44,3%. Kolaborasi ini menginisiasi Clear X Scalp Derma Expert, menggabungkan keahlian masing-masing pihak dalam membantu masyarakat mendapatkan edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya menjaga kekuatan scalp barrier serta perawatan yang tepat untuk mengatasi ketombe. Karena berdasarkan pengamatan, memang banyak sekali prevalensi ketombe itu ada di Indonesia. Sehingga kita melihat perlu untuk diberikan teknologi yang terbaru. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan bersama Perdoski, bahwa penting untuk menjaga scalp barrier, tidak hanya untuk menghilangkan ketombe. Sehingga produk baru Clear ini mengandung 2 bahan aktif yang penting. Nomor 1 adalah pyroxatonolamin yang memang bekerja untuk menghilangkan ketombe. Satunya lagi diperkaya dengan niacinamide yang akan membantu menjaga scalp barrier untuk menjadi lebih kuat, gitu. Peran penting scalp barrier terbukti dari riset terkini tim R&D Clear bahwa mereka yang memiliki fungsi scalp barrier kuat tidak berketombe, walaupun di kulit kepala terdapat jamur Malassezia, penyebab ketombe 10 kali lebih banyak. Dan setelah kita mempelajari ini lebih dalam, tentunya kami ingin menyebarkan ilmu ini untuk mengedukasi ke masyarakat, yang memberikan pengetahuan ke masyarakat lebih jauh tentang pentingnya scalp barrier ini dan bagaimana kita bisa membentuk atau membuat kulit kepala kita scalp barrier-nya menjadi berfungsi normal. Selain menghadirkan edukasi dan inovasi, Clear X Scalp Derma Expert turut memfasilitasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan kulit kepala dengan dukungan Halodoc sebagai ekosistem layanan kesehatan digital terkemuka di Indonesia. Dari Jakarta, Hadisti Adifa, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda asrama 2 Kasda 14 Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.